البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Kita melanjutkan pembahasan tafsir surat Yasin. Dan telah kita jelaskan sebuah faedah penting di dalam surat Yasin ayat ke-12. Inna nahnu nuhyil mauta. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami akan menghidupkan orang-orang mati, yaitu nanti di hari kiamat. Wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Dan kita akan menulis bagi mereka apa yang mereka kerjakan langsung dan bekas-bekasnya. Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dan segala sesuatu kami catat, kami tulis di sebuah buku. Telah kita jelaskan, ini faedah penting sekali, bahwa kita nanti mendapatkan pahala dari amal soleh kita, atau kita akan mengambil dosa dari dosa yang kita kerjakan itu dari dua dari dua perkara. Yang pertama, amalan yang kita kerjakan langsung, baik itu adalah amal kebaikan atau amal keburukan yang kita kerjakan langsung dengan badan kita. Kemudian yang kedua, bekas dari amal kita, yaitu bukan kita yang mengamalkan, tetapi kita ikut andil, kita jadi perantara kebaikan orang lain atau kejelekan orang lain. Maka kita akan mendapatkan balasan dari bekas itu. Maka kebaikan, misalkan kita sholat, kita puasa, kita baca Quran, dari amal kita ini, maka kalau seandainya ikhlas itu, Allah akan mencatat untuk diri kita. Namun diri kita itu tidak mampu menjalankan kebaikan secara maksimal. Berapa rakaat kita bisa sholat sehari? Puasa sehari sekali saja itu. Namun yang bisa kita usahakan itu adalah bekas amal kita, yaitu apa? Biarkan orang lain yang mengamalkan, tetapi kita mendapatkan pahala dari amalan mereka. Seperti Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih itu, jika manusia meninggal, semua amal terputus kecuali tiga: sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau anak soleh yang mendoakan. Atau Rasulullah mengatakan, man jahaza ghaziyan faqad ghaza. Siapa yang mempersiapkan bekal bagi mujahid, maka dia itu kayak berjihad, padahal dia di rumahnya itu. Oleh itu ada pahala yang besar sekali, dan itu harus kita maksimalkan. Yaitu apa? Amal-amal yang mana yang mengerjakan amal itu orang lain itu. Kita walaupun di rumah, kita tiduran, kita istirahat, atau kita meninggal dunia, selama mereka masih mengajarkan kebaikan, maka kita itu mendapatkan pahalanya. Itu yang dinamakan dengan bekas-bekas amal kita. Kalau kita masih punya kesempatan itu, ini yang harus kita maksimalkan. Kita harus maksimalkan ini. Kenapa? Karena kalau kita meninggal itu, amal yang kita kerjakan langsung terputus, tetapi kita bisa mengambil kebaikan dari amalnya orang lain. Dengan cara apa? Dengan cara kita itu menjadi perantara kebaikan mereka. Kita punya ilmu, kita jadi perantara dengan ilmu kita sebarkan. Kita punya harta, kita menjadi perantara orang lain dengan harta kita. Kita punya apa saja itu, kita jadikan sebagai wakaf kita itu. Itu yang nanti bisa maksimal. Kalau kita nggak bisa apa-apa, ilmu nggak punya, harta nggak punya, kita punya anak,
didik anak kita dengan sebaik-baiknya itu nanti akan menjadi wakaf kita, akan menjadi investasi akhirat kita ini. Setelah itu Allah Ta'ala berfirman, kita bahas ayat berikutnya, ayat ke-13. Allah Ta'ala berfirman, waqdurib lahum mathalan, wahai Rasulullah, ceritakan kepada manusia sebuah cerita, dan ceritanya indah sekali itu, ceritanya sangat indah. Dan memang Al-Quran itu konsentrasi kepada cerita, sehingga cerita-cerita itu sampai di Al-Quran itu isinya sepertiga, karena Al-Quran itu terbagi jadi tiga. Sepertiga itu, pertama itu isinya tentang nama Allah, sifat Allah, hak Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Al-Quran itu isinya cerita, cerita yang sudah terjadi, cerita yang akan terjadi. Kemudian yang ketiga, Al-Quran itu isinya syariat yang berupa perintah dan larangan. Itu berarti Al-Quran itu sangat memperhatikan tentang cerita. Dan tujuannya apa cerita itu? Ibratan liulil albab. Cerita itu Allah sebutkan sebagai pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Sehingga kalau seandainya misalkan Allah menceritakan tentang Fir'aun, seorang raja yang akhirnya karena sombongnya dia Allah binasakan itu, maka itu bagi pelajaran bagi orang-orang yang sombong dan congkak dengan jabatan dia pun akan dibinasakan sama Allah Ta'ala itu, dan gampang bagi Allah Ta'ala itu. Kalau seandainya Allah menceritakan kisah Qarun, orang yang kaya raya itu, sampai kunci-kuncinya itu, kunci-kunci gudang hartanya itu, kalau dibawa sama onta-onta akan berat onta-onta itu, sampai akhirnya keluar dengan sombongnya itu, menampakkan semua kekayaan dia itu. Akhirnya apa? Fakhasafna bihi wa bidarihil ard, kami benamkan Fir'aun, Qarun dan harta semua di dalam bumi itu. Gampang sekali bagi Allah untuk menghancurkan. Maka orang-orang yang sombong dengan hartanya sekarang, karena pengusaha sukses hartanya melimpah, gampang bagi Allah untuk menghancurkan dalam sekejap. Corona datang, padahal corona itu nggak kelihatan itu. Virus yang nggak kelihatan saja itu menghancurkan ekonomi dunia, hancur ngobrak-mabrik sekarang ini. Sombongnya kita mau sombong apa lagi gitu? Apa yang perlu kita sombongkan? Nggak ada yang perlu kita sombongkan itu. Jadi maksudnya itu Allah fokus kepada cerita itu. Tujuannya apa itu? Ibratan liulil albab, pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Kenapa? Cerita itu biasanya cuma diputar kembali. Ini pahami ucapan saya itu. Cerita-cerita yang terjadi zaman dahulu itu pasti nanti akan diputar kembali filmnya ini. Cuma aktornya itu berbeda. Sehingga terkadang apa? Fir'aun zaman dulu, Fir'aun itu Ramses lah namanya orangnya itu, Fir'aun zamannya Nabi Musa itu. Cerita Fir'aun itu raja yang zalim, sombong, congkak sampai mengatakan dirinya Tuhan gitu. Dan Nabi Musa datang membawa banyak sekali petunjuk itu. Hatinya Fir'aun menerima itu, tapi sombongnya dia akhirnya menolak itu. Cerita raja yang seperti ini, pemimpin seperti ini, presiden seperti ini, bupati seperti ini akan muncul terus itu. Walaupun apa? Aktornya nggak harus Ramses gitu, diganti dengan aktor yang lain itu. Cerita seperti Qarun yang sombong dengan hartanya dan congkak itu, Qarun itu nanti akan muncul lagi ceritanya itu. Tetapi apa? Aktornya itu beda gitu. Kenapa? Cerita-cerita itu kan berulang itu. Karena Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran itu, tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Itulah kehidupan hari-hari dunia yang kami putar kembali itu. Sehingga apa? Contoh seperti misalkan Fir'aun dalam kisah apa? Di mana dia itu mengakhirkan taubat. Dia tahu Nabi Musa itu benar itu. Diakhirkan itu. Sampai akhirnya ketika sudah mau mati, baru dia itu sadar, setelah itu dia beriman. Banyak orang seperti itu. Di mana orang-orang yang sekarang bergelimang dalam dosa dan maksiat, taubatnya kapan? Ketika mau mati baru bertobat itu. Sehingga apa? Sehingga ceritanya itu akan diputar kembali itu, tapi aktornya itu beda-beda itu. Maka apa? Jangan sampai kita itu menjadi aktor dari cerita-cerita jelek yang Allah ceritakan dalam Al-Quran itu. Sehingga apa? Itu pelajaran itu. Itu pelajaran bagi kita semua itu. Maka itu Allah itu dalam Al-Quran itu fokus
menceritakan tentang cerita-cerita itu sering sekali itu. Sebagai apa? Pelajaran. Nah, di dalam surat Yasin itu ada sebuah cerita yang sangat indah sekali. Sampai Allah Ta'ala mengatakan wadrib lahum mathalan. Wahai Rasulullah, gambarkan kepada manusia itu cerita yang indah itu. Cerita yang sangat indah sekali itu. Ceritanya apa? Dinamakan dengan Ashabul Qaryah. Namanya itu Ashabul Qaryah. Kalau di surat Kahfi nanti ada namanya Ashabul Jannah, Jannatain. Itu kalau surat Kahfi ada cerita-cerita indah juga itu. Tapi kalau di sini itu cerita yang indah itu namanya cerita Ashabul Qaryah. Apa ceritanya itu? Allah Ta'ala mengatakan idh ja'ahal mursalun. Ini yang sini maju aja. Maju Afan maju. Nanti biar yang belakang yang baru datang bisa duduk di belakang ini. Ya, maju. Mas Rizky maju lagi. Nah, ini. Allah Ta'ala berfirman wadrib lahum mathalan ashabal qaryati. Ceritakan, gambarkan kepada manusia Rasulullah sebuah cerita tentang ashabul qaryah, masyarakat sebuah kampung. Kampungnya apa? Sebagian ulama dan banyak ulama tafsir mengatakan Antokiyah. Antokiyah itu di Turki. Nanti akan kita sebutkan sedikit di mana letaknya, itu di mana itu. Tapi ceritanya luar biasa itu. Apa ceritanya itu? Idh ja'ahal mursalun. Ketika datang kepada mereka utusan-utusan Allah, rasul-rasul yang Allah utus kepada mereka itu. Idh arsalna ilaihi muthnaini. Ingat ketika kami mengutus kepada kampung itu 2 rasul. Datang kepada mereka, mendakwahkan mereka tentang tauhid. Fakadzabuhuma. Rupanya masyarakat itu mendustakan 2 rasul itu. Allah masih berikan kesempatan sama mereka itu. Fa'azzaznaha bitsalits. Kami kokohkan dakwahnya 2 rasul dengan rasul yang ketiga itu. Sampai 3 kali Allah utus nabi rasul kepada mereka itu. Faqalu inna ilaikum mursalun. Rasul-rasul ini mengatakan kami itu diutus oleh Allah Ta'ala kepada kalian itu. Akhirnya mereka mengatakan qalu ma antum illa basyarum mithluna. Maka mereka mengatakan kalian bukan rasul, tidaklah kalian kecuali manusia biasa seperti kita itu. Kalian makan minum seperti kita juga itu. Wa ma anzalar rahmanu min syai'. Allah tidak pernah mengutus seorang rasul kepada kita. In antum illa takdzibun. Tidaklah kalian kecuali pendusta kalian itu. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Maka mereka mengatakan sesungguhnya Tuhan kami sangat tahu bahwasanya kami itu benar-benar rasul yang diutus kepada kalian. Wa ma 'alaina illal balaghul mubin. Tidak ada kewajiban bagi kami kecuali hanya menyampaikan. Kita rasul itu hanya menyampaikan itu. Qalu inna tatayyarna bikum. Maka masyarakat mengatakan kami itu beranggapan sial dengan kalian itu. Yaitu kalau kita ditimpa kesialan itu sebab ulah kalian ini, para pendusta ini. La illam tantahu lanarjumannakum. Kalau kalian bertiga tidak diam dari dakwah ini, akan kami lempari dengan batu kalian itu. Wala yamassannakum minna adzabun alim. Dan akan kami azab kalian dengan azab yang pedih. Qalu ta'irukum ma'akum. Maka mereka mengatakan para rasul itu, kesialan itu akan bersama kalian terus. La in dzukirtum bal antum qaumum musrifun. Dan jika kalian diingatkan itu, memang kalian itu orang-orang yang sombong, orang-orang yang tidak mau menerima nasihat. Saya sebutkan secara cepat dulu, nanti saya ceritakan secara detailnya. Wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Ini yang penting di sini itu. Yang penting di sini, kalau cerita Nabi dan Rasul berdakwah didustakan itu biasa, karena memang kebiasaan zaman dulu seperti itu. Tapi ada cerita yang indah disebutkan di sini itu. Wajah amin aqsal madinati rajulun. Ketika Nabi dan Rasul itu didustakan sama masyarakat sampai mau dihajar, dilempari pakai batu, ada orang yang rumah tinggalnya itu paling ujung dari kota itu, jauh tempat tinggalnya itu, berjalan kepada masyarakat sampai lari orang ini.
Qala ya qaumi tabi'ul mursalin. Kemudian orang biasa ini, bukan orang kaya, bukan orang biasa ini. Dia mengatakan kepada masyarakat untuk membela Rasul. Dia bukan Rasul. Maka dia mengatakan kepada masyarakat, wahai masyarakat, ayo kita ikuti Rasulullah. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ayo kita ikuti orang-orang yang tidak minta upah kepada kalian itu, tidak minta dunia kalian itu, dan mereka orang-orang yang sudah mendapatkan petunjuk dari Allah Ta'ala. Wa ma liyala a'budul ladzi fatarani. Kenapa saya tidak bisa beribadah kepada zat yang telah menciptakan saya? Wa ilaihi turja'un. Pada nanti kalian akan dikembalikan kepada Allah Ta'ala. A'attakhidhu min dunihi alihatan. Apakah kalian masyarakat itu, ini kata orang tadi itu, kalian itu menjadikan selain Allah sebagai sekutu-sekutu? Bagaimana kalau seandainya iyurid nirrahmanu bidurrin, kalau seandainya Allah itu menghendaki malapetaka kepada kalian itu, la tughni anni syafa'atuhum, maka Tuhan-Tuhan kalian, berhala-berhala kalian tidak bisa memberikan manfaat kepada kalian, syai'an wala yunqidun, tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun, bahkan diri mereka pun tidak bisa menyelamatkan diri mereka sendiri itu. Inni idzan lafi dhalalim mubin. Kalau saya mengikuti kalian, saya benar-benar menjadi orang sesat. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Saya beriman kepada Tuhan saya, maka dengarkan ucapan saya itu, yaitu saya seperti ini. Akhirnya ceritanya itu, karena kita nanti fokusnya ke Ashabul Qaryah ini, qila dukhulil jannah. Akhirnya itu orang yang biasa ini, bahkan sebagian ulama ahli tafsir mengatakan cuma seorang tukang kayu itu, ngomong seperti itu kepada masyarakat. Akhirnya dipukuli sama masyarakat sampai mati orang itu, diinjak-injak, dihajar sampai mati orang itu. Akhirnya apa? Orang itu meninggal, dan dia bukan nabi dan rasul itu, dia meninggal itu. Maka ketika dia meninggal di hari kiamat itu, dikatakan kepada orang itu, qila dukhulil jannah, silakan sekarang kamu masuk ke surga. Subhanallah, ini ketika dia itu masuk surga itu, apa yang dia ingat itu? Qala ya laita qaumi ya'lamun. Dia hanya ingat kepada masyarakatnya dulu yang telah membunuh dia itu. Apa kata dia? Bukan dendam, bukan dia minta sama Allah untuk diazab dengan azab yang pedih, bukan itu. Dia hanya mengatakan, jikalau seandainya kaumku itu mengetahui balasan yang Allah berikan kepada orang yang beriman, balasan surga itu, bima ghafarali rabbi wa ja'alani minal mukramin, jika seandainya mereka mengetahui pengampunan yang Allah berikan kepada saya itu, dan Allah menjadikan orang-orang yang dimulia dengan dimasukkan surga itu, niscaya mereka akan beriman kepada Nabi dan Rasul itu. Setelah Allah mengatakan, wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas sama'i wa ma kunna munzilin. Setelah ini, yaitu setelah orang tadi itu dibunuh sama mereka, setelah itu Allah Ta'ala mengatakan, kami putuskan bagi mereka untuk kami azab dengan azab yang pedih itu. Azabnya apa? In kanat illa sayhatan wahidatan fa idzahum khamidun. Cukup satu teriakan. Sebagian ulama nanti mengatakan itu teriakan malaikat Jibril. Malaikat Jibril teriak dengan kerasnya sampai akhirnya suaranya menggelegar, sampai akhirnya telinga mereka semuanya pecah, dan akhirnya mereka semuanya berjatuhan mati dengan satu teriakan malaikat Jibril ini. Ya hasratan 'alal ibad, sungguh celaka, rugi bagi hamba-hamba Allah yang tidak beriman kepada Nabi dan Rasul. Ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Tidaklah datang kepada mereka seorang rasul kecuali pasti mereka akan menghinakan rasul itu. Alam yarukam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Apakah mereka itu enggak pernah sadar sudah berapa banyak kaum-kaum yang kami azab disebabkan karena mereka itu enggak beriman sama Nabi dan Rasul itu. Wa in kullul lamma jami'ul ladaina muhdharun. Dan nanti semuanya itu akan kita kembalikan semuanya kepada Allah Ta'ala. Ini cerita ini dinamakan dengan cerita namanya Ashabul Qaryah. Cerita Ashabul Qaryah, kaum yang Allah utus kepada mereka seorang rasul, 3 rasul. Rupanya mereka enggak beriman, bahkan menghajar rasul itu, melempari dengan batu dan diusir. Yang membela 3 rasul itu cuma 1 orang, dan ini bukan orang yang ditokohkan, orang yang dihormati, bukan, orang biasa. Sampai akhirnya 1 orang itu diinjak-injak sama mereka, dipukuli sampai mati. Setelah itu apa? Allah mengazab mereka dengan azab yang pedih.
Dan ini, cerita ini bukan terjadi pada mereka saja ini. Hampir semua nabi dan rasul itu ketika diutus oleh Allah Ta'ala pasti kaumnya diazab sama Allah Ta'ala itu. Kenapa? Karena kaumnya itu mesti nggak beriman. Maka itu kita kalau melihat kondisi seperti ini, nabi dan rasul kan banyak sekali yang diutus sama Allah Ta'ala itu, dan mayoritas nggak beriman. Maka perlu kita pahami bahwa mayoritas manusia itu sesat. Mayoritas manusia itu nggak beriman, dan mayoritas manusia itu neraka jahanam. Ini kalau kita bicara masalah mayoritas. Sedangkan kalau kita bicara masalah orang benar, orang yang baik, orang yang berada di jalan yang lurus, itu pasti kesannya itu minoritas. Dan memang seperti itu. Kalau kita baca Al-Quran itu, Allah menyebutkan tentang mayoritas itu pasti menyesatkan dari jalan yang benar itu. Allah Ta'ala mengatakan, wa in tuti, wahai Rasulullah, wa in tuti aktsaroman fil ardi, kalau kamu mengikuti mayoritas manusia, yudillukan sabilillah, mayoritas manusia itu akan menyesatkan kamu dari jalan yang benar. Itu kalau mayoritas. Sedangkan kalau kita bicara masalah kebenaran itu, Allah Ta'ala mengatakan, wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit sekali dari hambaku yang beriman. Berarti apa? Berarti patokan kebenaran itu bukan mayoritas. Ini yang perlu kita pahami. Dan kita nggak usah takut kalau kita itu minoritas. Selama itu kebenaran, pasti Allah akan menangkan. Walaupun apa? Menangnya kebenaran itu nggak harus kita lihat dengan mata kita sekarang itu. Mungkin kita akan tumbang juga itu. Untuk membela kebenaran itu kita akan tumbang juga itu. Tapi apa? Kita yakin kebenaran itu akan menang. Kalau nggak menang di dunia, kita nanti akan menang di surga. Sehingga apa? Kita harus yakin kebenaran itu benar. Kebenaran itu akan menang walaupun jumlahnya sedikit. Oleh karena itu, jangan kita itu terpedaya dengan banyaknya orang. Tapi yang jadi patokan kita itu adalah kebenaran. Mau sedikit maupun banyak, selama itu kebenaran, maka kita harus pegang erat-erat itu. Tetapi kalau kita itu takut, apalagi kita itu terkadang cuma takut omongan, diomongin nanti sebagai orang radikal, ISIS, teroris, dan yang lainnya. Akhirnya kita tinggalkan kebenaran itu. Akhirnya apa? Kita ikut mayoritas orang itu. Maka kita akan tersesat, dan mayoritas manusia itu neraka jahanam itu. Oleh itu, Nabi dan Rasul ketika nanti di hari kiamat itu dikumpulkan itu, Rasulullah menyebutkan itu. Rasulullah mengatakan, uridat alayyal umam, ditampakkan kepada saya umat-umat terdahulu, yaitu ditampakkan. Setelah itu Rasulullah mengatakan, dan Nabi itu berjalan diikuti sama pengikutnya itu. Maka ada satu Nabi, pengikutnya satu orang. Ada Nabi berjalan, pengikutnya 2 orang, ada yang 3 orang. Bahkan kata Rasulullah mengatakan, ada Nabi yang gak punya pengikut. Setelah itu Rasulullah mengatakan, kemudian ditampakkan kepada saya sebuah kumpulan yang besar sekali itu. Maka saya mengira itu saya dan umat saya itu. Akhirnya dikatakan kepada saya, bukan, itu Musa dan kaumnya. Berarti apa? Nabi Musa itu pengikutnya banyak sekali. Setelah itu ditampakkan kepada saya jumlah yang lebih besar lagi dari itu. Setelah itu Rasulullah dikatakan kepada beliau, hadhihi ummatuka, wahai Rasulullah, itu umat kamu. Dan di antara umat kamu itu yang besar sekali jumlahnya itu, ada 70.000 yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Berarti maksudnya itu apa? Standar kebenaran itu bukan banyaknya orang. Seorang nabi, ada seorang nabi misalkan itu, dia berdakwah nggak punya pengikut, bahkan tumbang di tengah jalan itu, meninggal juga, dibunuh sama mereka itu. Pertanyaan, apakah Nabi itu kalah? Kita kan enggak. Nabi itu menang. Kenapa? Karena kebenaran itu menang. Walaupun apa? Menangnya itu nggak harus sekarang kita lihat gitu. Nggak harus sekarang kita melihat kebenaran jumlah yang banyak, kita menjadi mayoritas, kebenaran itu menjadi penguasa. Nggak harus gitu. Kita yang meninggal, perhatikan ini. Apa yang saya ucapkan, perhatikan ini. Selama kita meninggal di atas kebenaran, menang kita itu. Ini fahami ucapan saya ini. Sehingga kemenangan itu apa? Kemenangan itu selama saya meninggal di atas kebenaran, saya bisa istiqomah. Saya sekarang meyakini apa yang saya yakini itu benar. Saya pegang erat-erat itu sampai saya dicaci maki, dihujat, saya bisa istiqomah sampai saya meninggal dunia. Maka saya katakan saya itu menang. Saya menang, dan menang gak harus kita itu mayoritas.
Dan menang gak harus kita itu menjadi pemimpin, kita menguasai pemerintahan, bukan. Selama saya mati di atas hidayah Allah, di atas sunnah, mati di atas Islam dan sunnah, maka saya menang, walaupun saya nggak jadi apa-apa itu. Oleh itu doanya para ulama itu, mereka hanya berdoa apa? Mereka hanya berdoa, kata Imam Ahmad itu, Allahumma amitna alal islami wa sunnah. Tuhanku, wafatkan kami di atas Islam dan sunnah. Kita mati di atas Islam, kemudian mati di atas sunnah, karena Islam banyak. Islamnya siapa itu? Islamnya apa? Macam-macam itu. Tapi ketika kita mati di atas Islam dan sunnahnya Rasulullah, maka kita itu menang. Walaupun apa? Kita nggak menjadi pemimpin, walaupun kita nggak menguasai negara, walaupun kita nggak menjadi pengikut kita nggak banyak itu, tapi kita sudah menang. Oleh itu, ini yang perlu kita pahami. Maka itu fahami ini, dakwah kita itu bukan menguasai pemerintahan. Ini sering saya ingatkan ini. Dakwah kita itu bukan jam'ul nas, mengumpulkan manusia sebanyak-banyaknya, bukan. Dakwah kita itu apa? Menyampaikan kebenaran sekuat tenaga kita itu. Selama kita sudah sampaikan kebenaran, itulah dakwah kita itu. Urusan bagaimana nanti negara itu bukan tanggung jawab saya itu. Kenapa? Karena masalah negara yang baik itu bukan tujuan dakwah, tetapi itu hanya buah dakwah. Apakah kalau kita itu nggak menguasai negara itu berarti kita itu kalah? Enggak. Kenapa? Karena menguasai negara sampai negara itu di atas Islam, di atas sunnah itu buah dari dakwah kita, bukan tujuan dakwah. Ini pahami ucapan saya ini. Kenapa? Anda dakwah tujuannya apa itu? Tujuannya kita sampaikan tauhid, kita berikan peringatan manusia dari kesyirikan, kita sampaikan kepada mereka sunnah, kita berikan mereka dari bahayanya bid'ah. Itu tujuan dakwah kita itu. Kalau kita bisa menguasai negara, alhamdulillah, itu buah. Kalaupun kita itu nggak bisa apa-apa, nggak apa-apa gitu, kita menang juga itu. Maka itu Nabi Musa dan Nabi Harun nggak diperintahkan untuk menjajah atau menaklukkan Fir'aun, nggak. Apakah ketika Nabi Musa diusir sama Bani Israel berarti Nabi Musa itu kalah? Nggak. Nabi Musa menang. Nabi Musa menang itu. Walaupun apa? Menangnya tidak harus menguasai negara gitu. Oleh itu ketika Allah itu memerintahkan Nabi Musa itu dan Nabi Harun itu, apa kata Allah Ta'ala itu? Coba datangi Fir'aun. Datangi Fir'aun itu. Faqula lahu qawlan layyinan. Sampaikan kepada Fir'aun ucapan-ucapan yang lembut, ucapan-ucapan yang baik itu. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Semoga Fir'aun itu sadar dan Fir'aun itu takut kepada Allah Ta'ala itu. Tidak diperintahkan Nabi Musa untuk menggulingkan kekuasaan Fir'aun, tidak. Kenapa? Karena tujuan kita dakwah bukan itu gitu. Tujuan dakwah kita apa? Kita menyampaikan kebenaran, itu tujuan kita itu. Nggak harus kita itu menang-menangan, tidak harus kita itu berbangga-banggaan dengan banyaknya jumlah, banyaknya kita menguasai dan yang lainnya, tidak. Bukan itu tujuan kita itu. Tetapi tujuan kita menyampaikan kebenaran. Oleh itu yang perlu kita pahami di sini bahwa tolak ukur kebenaran itu bukan banyaknya orang. Tolak ukur kebenaran itu adalah al-haq, kebenaran Al-Quran dan Sunnah. Itu namanya kebenaran walaupun satu orang. Oleh itu kata Abdullah bin Mas'ud mengatakan al-haq al-jamaah ma wafaqal haq. Namanya ahlu sunnah wal jamaah itu, jamaah itu maksudnya apa itu? Bukan mayoritas, bukan. Kata beliau mengatakan jamaah itu adalah ma wafaqal haq, sesuatu yang sesuai dengan kebenaran. Walaupun tawahdak, walaupun kamu sendirian di kampung itu. Kamu sendirian di kampung, selama kamu benar, kamu itu adalah ahlu sunnah wal jamaah. Jamaah, terus jamaahnya siapa itu? Kan kita sendirian itu. Kita sendiri dinamakan ahlu sunnah wal jamaah. Kita akan jamaahnya sahabat. Kamu sendirian di kampung, tapi pemahaman kamu ikut dengan jamaahnya pemahaman sahabat. Nggak harus pemahaman orang-orang kampung itu harus sama dengan kamu baru dinamakan ahlu sunnah wal jamaah. Nah, jadi di sini kita jelaskan tentang Ashabul Qaryah ini. Ashabul Qaryah itu memang terjadi khilaf di antara para ulama, itu negeri mana. Sebagian ulama dan banyak ulama seperti itu Antokiyah yang ada di Turki. Tetapi dibantah sama Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Kalau kita baca tafsir beliau membantah panjang lebar yang mengatakan bahwasanya itu terletak di Turki. Kenapa? Karena Antokiyah itu termasuk kota yang beriman sama Nabi Isa. Mereka beriman sama Nabi Isa. Pertama kali yang beriman sama Nabi Isa itu mereka.
Dan itu bukan, berarti bukan. Terus siapa mereka itu? Ini Qaryah itu di mana itu? Maka banyak ulama yang mengatakan Allah menyembunyikan secara detail. Oleh itu, pahami ini. Sebuah cerita yang Allah ceritakan secara global, tidak menyebutkan detailnya itu, maka mencari detailnya itu nggak penting. Mencari detailnya itu nggak penting. Kenapa? Karena yang penting itu cerita, alur ceritanya itu yang bisa kita ambil faidahnya itu. Maka itu terkadang kalau kita baca cerita-cerita di Al-Quran itu, ada beberapa cerita yang dipotong sama Allah Ta'ala itu. Ceritanya dipotong. Kenapa? Karena nggak penting itu. Contohnya, kita membaca dalam surat Kahfi itu, Nabi Musa itu belajar sama Nabi Khidir. Ya kan? Itu ada pemuda yang diajak sama Nabi Musa itu bawa ikan. Ceritanya ada di Al-Quran kan, pemudanya itu. Tapi anehnya itu, kenapa setelah ketemu sama Nabi Khidir, pemudanya hilang ceritanya itu? Nah, pertanyaan itu, pemudanya kemana itu? Maka kita katakan, setelah Nabi Musa ketemu sama Nabi Khidir, cerita pemudanya nggak penting lagi itu. Ya, paham ya? Nggak penting. Sehingga Allah sembunyikan itu, dan nggak usah dicari-cari itu. Mau apa cari-cari? Nggak penting kan gitu. Allah saja nggak menyebutkan karena nggak penting kan gitu. Yang penting itu cerita yang awal penting, sehingga pemuda disebutkan itu. Setelah sama Nabi Khidir, ceritanya Nabi Khidir itu yang penting itu. Pemudanya nggak penting lagi itu. Contoh lagi misalkan ceritanya Nabi Sulaiman, sampai Ratu Saba berangkat ke Palestina kan itu. Sampai akhirnya kan dibangun sebuah istana di atas laut, di bawahnya ikan itu. Setelah itu kan Ratu Saba itu kan menyingkap itu, bajunya kan disingkap itu. Betisnya itu kayak apa bentuknya itu? Sampai dicari-cari sama orang itu. Katanya betisnya itu ada rambutnya itu. Kenapa? Karena Ratu Saba itu perkawinan antara manusia dan jin. Wajahnya cantik tapi kakinya kaki kuda itu. Masya Allah, dari mana? Nggak penting gitu. Demikian ceritanya itu. Sampai akhirnya Ratu Saba beriman. Setelah itu dia menyesal itu. Kenapa selama ini dia berbuat kesyirikan itu? Pertanyaan selanjutnya itu, Nabi Sulaiman itu sama Ratu Saba itu nikah nggak itu? Nikah nggak itu? Ngapain dicari nikahnya? Nggak penting urusan nikah dan tidaknya itu. Kalaupun nikah anaknya berapa, mau apalagi tanya masalah anak kan gitu loh. Cerita nggak penting gitu loh. Ya paham ya? Maka itu apa? Banyak cerita-cerita itu yang terkadang Allah globalkan. Kenapa? Karena nggak penting setelah itu kan. Oleh karena itu, di sini pun Allah menceritakan tentang Ashabul Qaryah itu cuma dinamakan dengan Ashabul Qaryati. Mana Qaryahnya itu nggak penting mengetahui di mana itu. Yang penting apa? Yang penting itu ceritanya itu. Nah, ceritanya itu masyarakat mereka itu, satu kampung itu masyarakatnya itu berbuat kesyirikan. Mereka berbuat kesyirikan, mereka menyembah kepada berhala. Tapi fahami ini, fahami. Masyarakat yang berbuat kesyirikan, syirik itu apa? Syirik itu mereka masih mengakui tentang Allah sebagai Tuhan. Bukan mereka nggak percaya tentang Allah sebagai Tuhan, enggak. Mereka percaya Allah sebagai Tuhan, mereka itu percaya itu. Yaitu maksudnya apa? Allah yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberikan rizki, menurunkan musibah, mengangkat musibah, mendatangkan penyakit, memberikan obat, itu Allah Ta'ala itu. Tapi syiriknya itu di mana? Mereka menjadikan sesembahan mereka bukan langsung kepada Allah, tapi sesembahan mereka melewati perantara-perantara mereka itu, namanya tawasul. Perantaranya itu apa? Perantaranya itu bisa kuburan, perantaranya itu bisa pohon besar, bisa juga patung atau berhala dan yang lainnya. Tapi fahami ucapan saya itu, bukan kuburan yang dituju, bukan batu besar yang dituju, bukan pohon besar yang dituju, bukan keris dan akik yang mereka tuju itu. Nggak mungkin manusia itu sujud kepada tanah kuburan. Apa manfaatnya tanah kan itu? Nggak mungkin manusia itu apa? Sujud menghambakan diri kepada batu yang mereka pahat sendiri itu. Nggak mungkin gitu. Tetapi mereka menuju siapa itu? Mereka menuju isi dari kuburan itu. Yang mereka tuju itu apa? Isi dari berhala itu, isi dari pohon itu. Kenapa? Mereka beranggapan itu ada penunggunya. Ya, paham ya? Penunggunya. Nah, penunggunya itu yang mereka cari. Nggak semua kuburan, makanya kan mereka nggak mungkin menyembah semua kuburan itu. Kuburan siapa yang dituju itu? Kuburannya orang soleh. Karena bukan kuburan saja yang mereka cari, tapi penghuni kuburnya yang mereka cari kan itu. Tergambar ya? Nggak semua pohon mereka jadikan sebagai tempat untuk sesajen itu. Pohon-pohon yang dianggap di situ itu ada penunggunya itu. Nah, penunggunya itu yang dicari sama mereka itu.
Tapi mereka beranggapan penunggunya itu menitis di sebuah tempat. Bisa batu, bisa pohon, bisa apa saja itu, tapi harus memiliki tempat menitisnya itu. Jadi mereka menuju itu. Tapi fahami ucapan saya ini. Ketika mereka menuju kuburan, mereka menuju pohon, mereka menuju apa saja itu, bukan minta kepada kuburan, karena mereka meyakini kuburan tidak bisa menciptakan dan menghidupkan. Penghuni kubur, hatta orang hebat kayak apapun, mereka menyadari itu, dia saja mati kan itu, nggak mungkin jadi Tuhan kan gitu. Ya, penghuni kubur saja mati, hatta wali berapalah itu pun mati juga kan gitu. Mereka nggak mungkin meyakini bahwa yang mereka sembah itu Tuhan yang menciptakan dan menghidupkan itu adalah Allah, Tuhan itu. Tapi itu sebagai syufa'auna indallah, sebagai perantara kita sampai kepada Allah Ta'ala. Ya, jadi orang-orang musyrik zaman dulu itu, syiriknya itu bukan meyakini ada Tuhan selain Allah Ta'ala, bukan. Ya, ini fahami ini. Syiriknya mereka itu ketika mereka meyakini Allah sebagai Tuhan yang menciptakan, menghidupkan, mematikan. Tetapi kalau mereka itu punya hajat kepada Allah, nggak langsung, tapi mereka itu melewati menteri-menterinya Allah. Siapa menteri-menterinya Allah itu? Orang-orang soleh yang sudah meninggal dunia. Oleh itu apa? Mereka itu menggambarkan Allah itu kayak raja itu, kayak presiden itu. Saya butuh sesuatu sama Pak Presiden itu. Kalau saya datang langsung bawa proposal, saya disikat sama ajudannya kan gitu. Terus bagaimana kalau saya pengen proposal saya itu masuk ke presiden itu lewatnya jalur belakang, lewatnya menteri, supir pribadi, asistennya, itu yang saya lewati itu. Demikian juga Pak, untuk sampai kepada Allah itu nggak bisa langsung. Anda siapa gitu? Banyak dosa Anda itu kan itu. Kalau pengen sampai kepada Allah, jangan langsung kita minta sama Allah, jangan. Mintanya siapa? Orang-orang soleh yang meninggal dunia. Kenapa? Dekat sama Allah mereka itu. Akhirnya apa? Sampai mereka itu berjalan jauh dari Pekalongan sampai keluar kota itu. Bis-bisan banyak sekali kan itu, mendatangi kuburan-kuburan yang mereka anggap bisa mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Mereka nggak pernah meyakini kuburan itu bisa menciptakan dan menghidupkan sama sekali. Kenapa? Karena orang yang syirik itu yang seperti itu. Ya, bisa dipahami ya. Jadi orang-orang musyrik zaman dulu yang diutus Nabi dan Rasul, mereka tidak pernah menjadikan berhala mereka itu Tuhan. Bukan. Mereka masih meyakini Allah sebagai Tuhan. Tapi kenapa mereka itu menyembah kepada berhala itu? Tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah lewat perantara itu. Nah, jadi seperti maka itu apa? Allah tetap hukumi mereka sebagai musyrik dan dihukumi mereka sebagai kafir. Akhirnya Allah utus Nabi dan Rasul kepada mereka. Jadi bukan orang ateis kayak kita, misalkan orang ateis nggak kenal Tuhan, bukan. Ya, bukan seperti itu. Ya kan? Ya kan? Nah, jadi sebuah kampung, jadi Ashabul Qaryah itu kampung di mana masyarakatnya itu berbuat kesyirikan. Kesyirikannya apa? Menjadikan berhala-berhala, kemudian mereka sembah. Tujuannya apa? Untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Ta'ala. Berhala-berhala itu, kemarin kita sebutkan bahwa sesuatu yang disembah selain Allah itu ada dua istilahnya itu. Ada namanya sonam, kalau bahasa Arab itu asnam. Asnam itu patung, yaitu apa? Sebuah bentuk yang mereka bikin sendiri, mereka karang nanti itu. Sehingga apa, misalkan mereka itu bikin dari batu, dipahat, hidungnya panjang misalkan itu, ya kan? Tangannya ada 10 misalkan, itu mereka karang sendiri itu, pakai imajinasi seni mereka kan, mereka orang seni mungkin kan, bikin gambaran seperti itu. Ya, yang mereka pahat sendiri, kemudian mereka sujud menyembah kepada itu namanya sonam atau namanya patung. Yang kedua dinamakan dengan authan, authanan alih, authan, wathan. Kalau wathan itu bahasa kita mungkin yang enak, berhala. Ada patung, ada berhala. Kalau berhala itu apa? Sebuah bentuk yang memang tujuannya bukan untuk sembah gitu, tapi tiba-tiba datang orang yang datang menyembahnya itu. Contohnya misalkan keris. Orang bikin keris itu untuk apa itu? Kalau zaman dulu kan untuk berkelahi kan itu. Tiba-tiba apa? Datang orang yang menyembah keris itu. Menyembah itu. Ake, pohon besar, kuburan, itu dinamakan dengan berhala. Dinamakan dengan wathan, berhala. Kenapa? Karena dibikin bukan untuk disembah itu. Jadi intinya, masyarakat Ashabul Qaryah ini mereka berbuat kesyirikan. Maka ketika berbuat kesyirikan, Allah mengutus kepada mereka seorang Rasul. Rasul itu beda dengan Nabi. Rasul itu beda dengan Nabi. Bedanya apa?
Rasul dan Nabi itu bedanya apa itu? Pendapat yang paling kuat Allahu alam, bedanya itu ada 3. Perbedaan Nabi dan Rasul itu ada 3. Yang pertama, setiap Rasul itu pasti Nabi, tapi tidak semua Nabi itu Rasul. Maksudnya apa berarti? Rasul itu tingkatan di atas Nabi. Di atas Nabi. Semua Nabi ada yang diangkat jadi Rasul, ada yang tidak. Jadi Rasul itu tingkatan di atasnya Nabi. Kemudian yang kedua, perbedaan yang kedua itu, Rasul itu diutus kepada kaum yang berbuat kesyirikan, musyrik kaumnya itu. Sedangkan Nabi diutus kepada kaum yang masih bertauhid. Oleh itu Nabi Adam itu Nabi, bukan Rasul. Karena zaman Nabi Adam tidak terjadi kesyirikan. Dosa ada, tapi syirik belum ada. Jadi yang kedua bedanya seperti itu. Kaumnya itu syirik atau tidak itu. Kemudian yang ketiga, perbedaan yang ketiga itu, kalau Rasul itu diberikan kepada mereka kitab suci, sedangkan Nabi tidak. Nah, terus Nabi itu bagaimana? Nabi itu berhukum dengan hukumnya Rasul sebelumnya. Nabi-nabi pada Rasul itu banyak. Terus mereka berhukum dengan kitab apa? Dengan kitab Tauratnya Nabi Musa. Tapi mereka bukan Rasul. Ini pendapat yang paling kuat 3 ini. Sedangkan yang mengatakan Rasul itu diperintahkan untuk menyampaikan, kalau Nabi tidak, seperti yang kita pelajari di sekolah-sekolah itu, ini pendapat ini nggak tepat. Kenapa? Karena kalau ulama saja diperintahkan untuk menyampaikan itu, ulama. Kalau tidak menyampaikan ilmu, mereka nanti akan diseret ke neraka jahanam itu. Kalau seandainya ulama saja wajib menyampaikan itu, dan kalau menyembunyikan ilmu dosa besar mereka itu, kok Nabi tidak menyampaikan ilmu gitu? Ya, terus diberikan ilmu oleh Allah untuk apa kalau nggak disampaikan kan itu? Oleh itu yang mengatakan Rasul itu wajib menyampaikan, kalau Nabi tidak wajib, ini tidak benar. Kenapa? Manusia yang punya ilmu saja wajib menyampaikan, semua kita itu. Apalagi sampai tingkatan seorang Nabi pasti wajib menyampaikan. Jadi Ashabul Qaryah itu adalah masyarakat yang berbuat kesyirikan. Setelah itu Allah utus kepada mereka seorang Rasul, dan Rasul jumlahnya banyak sekali, 315. Sedangkan Nabi itu jumlahnya 124.000. Jumlahnya 124.000. Sedangkan 25 itu Nabi dan Rasul itu jumlahnya 25 itu adalah Nabi dan Rasul yang namanya disebutkan dalam Al-Quran, dan itu tidak harus ada ceritanya. Sehingga kalau dipaksakan harus setiap Nabi itu ada cerita. Setelah itu nanti muncul cerita-cerita 25 Nabi itu. Enggak semua Nabi itu ada ceritanya itu. Banyak Nabi itu enggak disebutkan namanya. Seperti Nabi Khadir enggak ada namanya itu. Yusha bin Nun enggak ada juga itu. Samuel enggak ada juga dalam Al-Quran itu. Kenapa yang disebutkan itu cuma sedikit? Jadi intinya Allah mengutus kepada mereka seorang Rasul, 2 Rasul diutus, 2 Rasul masih mereka tolak, mereka bantai ini. Akhirnya Allah tambahi mereka dengan Rasul yang ketiga. Itu pun masih dipantah sama mereka itu. Dan hujahnya apa? Mereka mengatakan ma antum illa bashar. Tidaklah kalian itu manusia seperti kita itu. Maksudnya apa? Kalau Rasul itu jangan kayak kita itu. Selama kamu itu masih makan nasi misalkan, berarti kalian bukan Rasul itu. Rasul itu kalau makan beling misalkan, nah itu baru Rasul itu. Makan beling, minumnya misalkan minumnya bensin, nah itu baru Rasul itu. Kalau makan masih nasi, minumnya masih air putih, bukan Rasul itu. Keinginan mereka seperti itu. Jadi Rasul itu bukan orang yang seperti kita, harus orang hebat itu, tembak nggak mempan, bisa terbang, ini baru Rasul itu. Tidak, kita katakan Rasul itu manusia yang tanggung jawab mereka itu menyampaikan gitu. Nggak harus hebat, nggak harus tembak nggak mempan, bisa terbang, bukan gitu. Kenapa? Karena itu tidak melazimkan harus seperti itu mukjizat itu. Jadi mukjizatnya Rasul, apakah Rasul itu kebal? Enggak, Nabi Muhammad saja ketika perang terluka. Sampai ketika perang itu pun tertombak pipinya sampai masuk, sampai giginya patah beliau itu. Beliau pun sampai ketika perang pun pakai baju perang itu. Bukan berarti apa Nabi dan Rasul itu harus kebal, ditembak nggak mempan, bisa menghilang, bisa terbang, bukan. Kenapa? Tidak disyaratkan. Tidak disyaratkan harus seperti itu. Kenapa? Karena mereka berdakwah. Nabi itu apa? Orang yang mendapatkan wahyu dari Allah dan ditugaskan untuk menyampaikan. Terkadang memang Allah memberikan kepada mereka mukjizat. Terkadang Allah berikan kepada mereka mukjizat, dan mukjizat pun nggak mereka sengaja gitu. Jadi karakter mukjizat dan karomah itu hampir sama.
Cuma bedanya kalau mukjizat itu Allah berikan kepada nabi dan rasul, kalau karomah Allah berikan kepada orang soleh. Sedangkan selain mukjizat dan karomah namanya sya'wadzah, syaiton. Itu namanya syaiton itu. Nah, karakter mukjizat dan karomah itu nggak bisa dipelajari. Sehingga kalau ada bukunya, ada triknya, itu namanya syaiton itu. Kemudian yang kedua, mukjizat dan karomah itu nggak bisa disengaja. Maka nggak ada namanya tanggal sekian nanti ada atraksi karomah, nggak ada. Kenapa? Nggak bisa disengaja itu. Kemudian karomah mukjizat itu karakternya itu tidak bisa diulang-ulang. Itu namanya karakter karomah dan mukjizat. Nabi Musa misalkan itu, Nabi Musa ketika ngembelah kambing itu, dia nggak tahu kalau tongkatnya itu bisa berubah jadi ular itu. Akhirnya kan Allah tanya kan, wa matilka biyaminika ya Musa. Wahai Musa, apa yang di tangan kanan kamu itu? Maka Nabi Musa mengatakan, innama hiya asoya, Tuhanku ini cuma tongkat gitu. Atawakkau 'alaiha, saya biasa gunakan untuk berjalan lah itu. Wa ahusyu biha 'ala ghanami, dan saya biasa gunakan untuk gusah kambing-kambing saya itu. Wa liya fiha ma'aribu ukhra, dan ada manfaat yang lainnya itu. Allah mengatakan, wahai Musa, coba kamu lempar tongkat kamu itu. Akhirnya ketika dilempar jadi ular. Nabi Musa takut itu. Maka Allah telah mengatakan, Musa jangan takut, sanu'iduha siratal ula, akan saya ulang kembali nanti itu, akan kami ulang kembali perubahan tongkat menjadi ular itu. Kapan itu? Nabi Musa pun nggak bisa ini. Misalkan, oh besok, ayo tongkat berubah jadi ular, nggak bisa Nabi Musa saja itu. Akhirnya apa? Diulang kembali ketika berhadapan sama tukang sihir. Nabi Musa pun nggak tahu kalau momen itu tongkatnya kan berubah jadi ular beneran, itu momen itu juga itu. Nggak tahu Nabi Musa itu. Kenapa? Mukjizat itu nggak bisa disengaja, tidak bisa diulang-ulang. Maka itu apa? Memang terkadang Nabi dan Rasul itu harus hebat, melebihi manusia biasa, tapi itu tidak harus. Oleh itu kalau mereka mensyaratkan ma antum illa basyarum mithluna, tidaklah kamu kecuali orang kayak kita juga itu. Kamu sakit, kamu juga terluka, kamu juga makan, kamu juga minum, berarti kami gak akan beriman sama kalian itu. Maka kita katakan syarat kalian Nabi harus seperti itu mustahil. Kenapa? Nabi itu manusia biasa itu. Nabi Muhammad sakit, Nabi Muhammad juga ke pasar, Nabi Muhammad juga terluka, bahkan Nabi Muhammad terkadang lupa. Rasulullah ketika sholat lupa itu, sampai Rasulullah mengatakan innama ana basyarum mithlukum, saya itu manusia kayak kalian itu. Ansakamatan saum, saya lupa seperti kalian lupa juga itu. Maka kalau kalian melihat saya lupa itu fadzakiruni, ingatkan saya itu. Maka Rasulullah marah juga, manusia biasa gitu. Cuma kalau menyampaikan syariat itu Nabi Muhammad itu pasti benar, tidak mungkin keliru. Kalaupun keliru akan datang teguran dari Allah Ta'ala. Teguran Allah itu yang dinamakan dengan maksum. Jadi kalau ditanya itu, Nabi dan Rasul itu kan maksum kan? Iya maksum. Maksum dari apa? Maksum itu terjaga dari kesalahan. Pertanyaan, berarti Nabi dan Rasul itu salah nggak mereka itu? Mereka salah. Bahkan mereka berbuat dosa dan maksiat. Nabi Adam ketika makan di buah itu, makan di surga, makan buah yang dilarang di surga itu, apa kata Nabi Adam itu? Nabi Adam mengatakan itu dosa. Wa ma akhrajakum minal jannati illa khati'ah. Dosanya bapak kamu itu. Berarti apa? Nabi Adam mengakui dia berbuat dosa, padahal dia Nabi itu. Nabi Musa pun berbuat dosa itu, mukul orang sampai mati kan itu. Ya, Nabi Muhammad sampai ditegur sama Allah berkali-kali itu. Ya ayuhan Nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu laka. Abasa wa tawalla, itu ditegur sama Allah Ta'ala itu. Apakah Nabi itu nggak punya kesalahan? Ada. Tapi bedanya Nabi dengan kita itu, kalau Nabi berbuat keliru langsung Allah yang menegur, dan Nabi itu langsung bertobat kepada Allah Ta'ala. Orang yang bertobat kayak nggak punya dosa itu. Kalau kita berbuat dosa, nggak ada yang menegur kita itu. Sehingga apa? Kata para sahabat itu, ketika wahyu sudah berhenti, yaitu Nabi Muhammad meninggal dunia, sudah tidak ada lagi yang menegur kita itu. Tidak ada lagi yang menegur kita. Kalau zaman dulu ada. Oleh itu apa? Para sahabat itu, karakter mereka itu, mereka berdalil akan bolehnya perbuatan ketika apa? Ketika masih zaman wahyu dan gak ditegur sama Allah Ta'ala itu. Mereka mengamalkan sesuatu itu kan. Zaman wahyu masih turun itu, kok Allah tidak menegur, boleh berarti lah. Contohnya misalkan para sahabat ketika ditanya masalah azl. Azl itu kalau berhubungan intim suami istri itu, air mani dikeluarkan di luar. Ya, bagaimana hukumnya? Apa kata sahabat itu? Kunna na'zil wal Qur'anun yanzil. Kita biasa azl dalam posisi Al-Quran masih turun itu. Maksudnya apa? Kalau itu nggak boleh, Allah nggak akan tinggal diam gitu. Tapi apa? Ketika Rasul sudah meninggal dunia, sudah nggak ada lagi peringatan itu.
Begitu apa? Intinya itu, kalau memang Nabi syaratnya itu harus bisa terbang, kemudian tidak makan, tidak minum, maka mustahil ada Nabi seperti itu. Kenapa? Mereka manusia biasa itu. Nabi itu hanya diberikan wahyu, tugasnya untuk menyampaikan. Terkadang Allah memberikan mukjizat kepada dia. Nabi Muhammad bisa membelah rembulan, Nabi Muhammad bisa banyak sekali mukjizatnya itu, tapi tidak harus Nabi itu harus seperti itu terus itu. Akhirnya ketika Nabi itu didustakan itu, maka Nabi itu apakah mereka marah, emosi, apalagi ayo kita tempur, pukuli mereka itu, hajar mereka kayak rebutan parkir itu? Bukan. Nabi ketika didustakan, dia hanya kembali kepada Allah Ta'ala. Maka mereka mengatakan, Rabbana ya'lamu inna ilaikum lamursal. Kalau kalian itu gak percaya, gak apa-apa gitu. Tapi apa? Saya yakin Allah itu tahu kalau saya seorang Rasul itu, karena saya utusan Allah Ta'ala itu. Setelah itu apa? Mereka mengatakan, wa ma alaina illal balaghul mubin. Yang wajib bagi kita itu menyampaikan saja itu. Kita gak bisa menguasai hati kalian, harus ngikuti saya, gak bisa itu. Itu urusan Allah Ta'ala itu. Oleh itu pahami di sini, penting, masalah ini sangat penting itu. Kita berdakwah itu hukumnya kan wajib. Semua kita harus berdakwah. Siapa yang punya ilmu harus sampaikan. Ilmu harus sampaikan itu. Tapi pahami ini, tanggung jawab kita itu hanya menyampaikan. Itu tanggung jawab kita. Sehingga kita punya kebenaran, sampaikan kepada orang itu. Ada orang berbuat dosa, saya nasihati itu. Kita nggak bisa memaksa orang itu. Apakah dia akan mengikuti apa yang saya ucapkan maupun tidak, bukan urusan saya. Dia mengikuti ucapan saya, alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Ta'ala. Bukan karena hebatnya saya itu, bukan. Kalau dia itu nggak beriman dengan apa yang saya sampaikan, tanggung jawab saya sudah selesai itu. Kenapa? Lasta alaihim bimusaitir. Wahai Muhammad, kamu tidak bisa menguasai hati manusia. Kenapa? Urusan hati itu urusan Allah Ta'ala itu. Maka dari itu, kalau kita mendakwakan sesuatu kok orangnya itu nggak beriman, nggak ngikuti, apalagi menolak dan menentang, biasa sekali, biasa aja gitu. Kita bukan rebutan parkir kita ini. Dakwah kita ditolak, akhirnya kumpul massa, perang sekalian, bunuh-bunuhan sekalian itu. Bukan seperti ini kita dakwah ini. Kalau seandainya dakwah itu cuma unjuk kekuatan, ini rebutan parkir kalau seperti ini. Ya kan? Kan mungkin dakwah kita ada yang dibubarkan, di demo dan yang lainnya. Apakah kita harus membalas kekerasan mereka dengan kekerasan yang sama itu? Bukan. Kenapa? Karena kita nggak diperintahkan untuk memaksa. Kita nggak bisa memaksa manusia itu. Nabi Muhammad saja nggak bisa memaksa orang itu. Nagalah latah diman ahbabta, Muhammad, kamu nggak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai itu. Walakinnallaha yahdi may yasha, Allah yang bisa memberikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Oleh itu kan hidayah itu dibagi sama para ulama menjadi dua. Hidayah itu dibagi jadi dua. Nabi Muhammad itu sumber hidayah. Sampai Allah mengatakan, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Engkau wahai Rasulullah, wahai Muhammad, benar-benar bisa memberikan petunjuk jalan yang benar. Berarti ayatnya dalam masalah ini berarti apa? Nabi Muhammad itu benar-benar bisa memberikan hidayah. Tapi dalam ayat yang lain Allah Ta'ala mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta. Muhammad, kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Walakinnallaha yahdi may yasha, Allah yang memberikan hidayah. Coba kalau kita perhatikan dua ayat ini, zahirnya kayak kontradiksi. Ayat yang pertama, Nabi Muhammad itu sumber hidayah. Ayat yang kedua, Nabi Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang paling dia cintai. Nah, terus yang benar yang mana ini? Maka kita katakan hidayah itu ada dua. Dinamakan yang pertama namanya hidayatu irsyad al-bayan, yaitu kita itu menjelaskan. Saya misalkan di sini, saya ngomong di sini itu saya sedang membagi hidayah. Ini yang benar, ini yang salah, ini yang benar, ini yang salah. Saya sedang bagi hidayah. Namanya apa? Penjelasan. Urusan antum itu mempercayai apa yang saya ucapkan, menerima dan tidaknya, itu namanya hidayatu taufik. Yang berkaitan masalah hati itu saya nggak mampu itu. Sehingga apa? Urusan antum akan menerima apa yang saya sampaikan itu bukan urusan saya, itu urusan Allah itu. Ya, paham ya, tergambar ya. Jadi urusan saya apa? Menyampaikan. Hasilnya bukan urusan kita itu. Maka itu pahami ini. Kita berdakwah itu jangan membebankan diri terhadap hasil. Ya, jangan kita itu membebankan diri kita kepada hasil itu. Antum berdakwah sudah bertahun-tahun kok nggak ada perkembangan itu. Bukan urusan saya perkembangan dakwah itu.
Loh kok di kota itu misalkan jamaahnya masih sedikit, banyak sedikit bukan urusan saya kan itu. Yang penting saya sampaikan kan gitu. Bukan berarti kalau dakwah berkembang sampai satu kota itu banyak sekali yang kenal sunnah itu, bukan berarti hebatnya ustadz itu. Enggak ada kehebatan ustadz itu. Bukan berarti ketika dakwah di kota misalkan yang ngaji masih sedikit itu, dan itu pun dari rumah di rumah, diusir dan diusir itu, bukan berarti ustadz itu enggak hebat itu. Bukan, karena urusan hati itu urusan Allah Ta'ala itu. Sehingga apa? Kalaupun kita itu dakwah diterima sama banyak orang, jangan kita sombong terhadap kehebatan kita itu. Itu bukan kita itu, tapi Allah Ta'ala itu. Contohnya misalkan ini, saya pengajar di sini, yang mengantarkan antum dari jauh-jauh sampai ke sini itu siapa gitu? Apakah karena hebatnya saya itu? Saya pun nggak kenal antum kan gitu. Ya, saya tidak bisa maksa antum, ayo ngaji nggak bisa. Antum pun di mana saya nggak tahu kan rumah antum kan gitu. Kok tiba-tiba antum dari jauh-jauh datang ke sini itu? Siapa yang ngarahkan ke situ itu? Allah Ta'ala, bukan saya kan gitu. Sehingga apa? Kita nggak bisa menguasai hati orang itu. Tanggung jawab kita itu hanya menyampaikan. Setelah kita sampaikan, urusan kita sudah selesai. Kalau dia menerima, alhamdulillah. Itu urusan Allah Ta'ala, itu nikmat bagi kita itu, karena mereka bisa mengamalkan kebaikan karena perantara saya itu. Kalaupun dia itu nggak menerima, tanggung jawab saya sudah selesai. Maka itu apa? Jangan membebankan diri terhadap apa-apa yang Allah tidak membebankan untuk kita. Apalagi apa? Sampai merubah negara, dan itu bukan bebannya kita itu. Siapa yang mewajibkan kita itu harus merubah negara Indonesia itu menjadi negeri Islam itu? Siapa yang membebankan seperti itu kan? Allah saja nggak membebankan itu. Kenapa kita bebankan diri kita itu? Kita mampu maksudnya kita berkiprah untuk negara kita, kita sampaikan itu, kita kiprah itu. Tetapi kalau kita harus dibebankan merubah, kita nggak bisa apa-apa gitu. Sehingga dakwah itu menyampaikan. Antum dakwai orang tua, dakwai teman-teman, dakwai anak sendiri itu. Tanggung jawab Anda itu menyampaikan. Orang itu nanti beriman, alhamdulillah. Enggak beriman, urusan kita sudah selesai itu. Kita sedih, iya. Orang tua kita nggak mendapatkan hidayah itu, kita sedih itu. Tetapi apa? Kita jangan menyesali diri itu. Karena bukan tanggung jawab kita, sudah selesai urusan kita itu. Maka itu perhatikan ini. Ada seorang nabi, disebabkan masyarakatnya nggak beriman, nabi itu dicaci sama Allah Ta'ala itu. Ini nabi yang pertama. Ada juga nabi yang orang terdekatnya nggak beriman, tetapi nabi itu malah dipuji sama Allah Ta'ala itu. Coba perhatikan ini. Ada seorang nabi, masyarakat sekitar bahkan yang paling dekat pun nggak beriman itu, tapi Allah sama sekali tidak mencela nabi itu. Nabi Nuh, istri dan anaknya dua-duanya itu kafir. Nabi Nuh yang paling berat itu. Sampai ketika meninggal anaknya itu, masya Allah, sedih sekali Nabi Nuh itu. Sampai berdoa kepada Allah Ta'ala, akhirnya dimarahi sama Allah Ta'ala itu. Nabi Ibrahim bapaknya, ya. Demikian juga Nabi Lut istrinya. Nabi Muhammad pamannya yang berjuang luar biasa untuk membela dakwah Islam itu. Tapi apakah Allah mencela Nabi Muhammad, mencela Nabi Ibrahim, mencela Nabi Nuh, Nabi Lut ketika keluarganya nggak beriman itu? Tidak. Karena tanggung jawab mereka sudah selesai, menyampaikan. Tapi coba kita lihat nabi yang lain. Nabi Yunus berdakwah di masyarakatnya nggak diterima ini, tapi Allah mencela Nabi Yunus, bahkan menghukum. Kenapa Nabi Yunus dihukum? Karena dia lari dari dakwah ketika masyarakat nggak beriman. Dakwah di sebuah kampung nggak beriman, Nabi Yunus lari bis. Sampai akhirnya apa? Naik kapal kan, naik perahu kan itu. Sampai akhirnya apa? Harus dilempar Nabi Yunus itu. Sampai akhirnya dimakan ikan paus. Salahnya Nabi Yunus itu apa? Dia lari dari dakwah ketika dakwahnya nggak diterima gitu. Ini jadi masalah itu. Yang penting apa? Kita sampaikan orang itu beriman maupun tidak, bukan urusan kita itu. Maka apa? Allah itu nggak pernah membebankan kita hasil. Baik kita cari rezeki, kita cari apa saja itu, kita itu nggak dibebankan hasil. Yang dibebankan oleh Allah kepada kita itu adalah usaha. Oleh itu Allah telah mengatakan dalam masalah jihad itu, Allah telah mengatakan wama romaita, wahai Muhammad, wahai Rasulullah diingatkan itu, wama romaita id romaita, wahai Muhammad, ketika kamu itu ngelempar anak panah itu, kamu yang ngelempar anak panah, tapi bukan kamu yang menyasarkan itu. Jadi kemana ini arahnya anak panah itu? Walakinnallaha roma. Ketika kamu ngelempar anak panah, sudah dipas-paskanlah anak panah itu. Siapa yang mengarahkan sampai kena sasaran itu? Allah Ta'ala. Sehingga apa? Tugas kita itu berjuang sekuat tenaga itu. Sedangkan hasilnya kita serahkan kepada Allah Ta'ala itu.
Oleh itu masalah dakwah Nabi ketika didustakan, Nabi dan Rasul hanya kembali kepada Allah Ta'ala itu. Dan mereka apa? Hanya mengatakan kepada masyarakatnya, tugas saya menyampaikan itu. Bahkan ada seorang Nabi pun mengatakan itu, ketika didustakan itu, Nabi itu mengatakan, fasata'lamuna ama aqulu lakum. Kalian nanti kalau sekarang memang gak beriman itu gak apa-apa. Tetapi apa? Nanti akan datang zaman di mana kalian akan menyadari benarnya apa yang saya ucapkan. Fasata'lamuna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ilallah. Sedangkan kalau sekarang kalian nggak beriman, saya serahkan urusan saya kepada Allah Ta'ala. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Makanya masih itu apa? Kalau kita berdakwah, dakwah kita itu ditentang, dakwah kita dimusuhi, dakwah kita itu dibenci, nggak usah kita itu emosi juga itu. Biasa saja itu. Mungkin orang-orang yang membenci dakwah itu, dia nanti mungkin yang pertama kali bela Islam itu, bela dakwah kita itu. Kenapa? Karena gampang sekali dirubah sama Allah Ta'ala itu. Coba Umar bin Khattab itu, hidayah dia itu datangnya dari mana itu? Ketika dia pengen membunuh Nabi Muhammad itu, malah masuk hidayah di situ kan. Dia sudah bawa pedang itu, pedang sudah terhunus itu. Dan orang Arab itu kalau sudah pedangnya terhunus dibawa di jalan, dia mau bunuh orang itu, nggak main-main itu. Akhirnya Umar ditanya, Umar mau kemana kamu bawa pedang seperti ini? Dia mengatakan, saya akan bunuh orang yang telah memecah belah keluarga Quraisy, keluarga Arab. Itu siapa? Muhammad. Karena saya bunuh dia ini. Gara-gara Muhammad datang di kita itu, sampai bapak sama anaknya sekarang ribut gitu. Karena iman sama kafir kan ribut gitu. Akhirnya apa? Orang itu mengatakan, wahai Muhammad, wahai Umar, ngapain kamu pusing bikin Muhammad itu? Bang adik kamu saja sudah masuk Islam itu, adik perempuannya itu. Jengkel kaget gitu. Akhirnya apa? Balik. Sebenarnya dia ngarah ke rumahnya Nabi Muhammad, akhirnya balik ke rumah adiknya itu. Rupanya ketika di depan pintunya mendengar adiknya itu sama suaminya sedang belajar Al-Quran itu, langsung didobrak sama Umar itu. Ketika tahu suaranya Umar, ketakutan adiknya itu, sampai mushaf masukkan ke baju itu, nggak dibuka-buka, dobrak sampai terbuka pintunya itu. Langsung adiknya perempuan ditampar sama Umar itu sampai berdarah itu. Kemudian suaminya dicenggiwing sama Umar itu, pukul perutnya itu sampai jatuh tersungkur itu. Nah, ketika jatuh itu keluar sebuah lembaran itu. Yang ngajar Quran itu sembunyi, ketakutan sama Umar itu sampai sembunyi di belakang itu. Akhirnya apa? Keluar sebuah lembaran itu. Pengen dipegang sama Umar, adik perempuannya langsung megang itu. Najis, kamu nggak boleh megang ini itu. Akhirnya ini apa ini? Saya pengen tahu ini ajaran apa yang diajarkan Muhammad itu. Sampai akhirnya apa? Dia penasaran terus, akhirnya apa? Diizinkan baca. Ketika baca rupanya surat Toha, surat Najm. Ketika baca surat Najm, Masya Allah, indah sekali ayatnya itu. Tidak mungkin keluar dari Muhammad, yaitu ucapan seperti ini, kecuali dari Allah Ta'ala. Akhirnya dia mengatakan, tolong tunjukkan mana Muhammad. Akhirnya dia mandi, Umar bin Khattab mandi, tunjukkan tempatnya itu. Ketika melihat dari jauh itu, para sahabat ketakutan, sampai Hamzah mengeluarkan pedang juga itu, berdiri tegak depannya Rasulullah itu. Kata Rasulullah, biarkan Umar. Jadi ketika lihat dari jauh Umar itu kelihatan, itu Nabi Muhammad tertawa itu. Setelah itu Umar bin Khattab duduk depannya Rasulullah. Setelah itu baca kalimat syahadat itu. Setelah itu kata Rasulullah, alhamdulillah, rupanya engkau yang dipilih sama Allah, wahai Umar itu. Akhirnya tanya, lo kenapa wahai Rasulullah itu? Maka Rasulullah mengatakan, saya berdoa kepada Allah, minta, wahai Tuhanku, jayakan Islam dengan satu dari dua orang yang kau cintai, Umar atau Abu Jahal. Rupanya Allah itu milik engkau itu. Sampai Hamzah yang ketakutan itu, karena Umar paling benci sama Nabi Muhammad itu, sampai dia bawa pedang kemudian mengatakan, Umar, kamu pegang bajunya Rasulullah, saya tebas leher kamu itu. Tapi rupanya apa? Dari keinginan membunuh Rasulullah malah mendapatkan hidayah itu. Dan rupanya apa? Banyak orang-orang yang membenci dakwah kita mati-matian malah dapat hidayah itu. Sehingga apa? Kita nggak usah khawatir dengan mereka itu, biarkan Allah yang mengatur mereka itu. Yang penting apa? Tugasnya kita itu menyampaikan kebenaran. Kita nggak usah terpancing dengan pancingan mereka itu, karena mereka mancing kita terus untuk emosi. Akhirnya apa? Kita dipancing terus itu, jenggot semakin panjang semakin goblok. Kalau kita terpancing bahaya ini, nggak main-main gitu. Terus, dan kita akan terus ini, masalah ini akan dipancing terus kita itu. Tapi alhamdulillah itu ustaz-ustaz kita jarang yang terpancing. Alhamdulillah. Jadi apa? Mereka mau bikin isu apa saja, kita santai aja dakwah terus di sini. Sampai mereka itu bingung cara mancing kita supaya emosi itu dengan cara apa gitu. Bingung sekali mereka itu. Tapi apa? Kita jalan terus. Kita ditolak di sebuah masjid nggak apa-apa. Masih ada masjid yang lain yang menerima dakwah kita itu. Apalagi dalam kondisi seperti ini sekarang, masjid-masjid BUMI semua dikuasai sama mereka itu. Dan dakwah kita sekarang dipersempit di masjid-masjid mereka. Nggak apa-apa. Kita nggak dibolehkan masjid ngisi di masjid ini. Masjid lain pasti banyak kan gitu. Alhamdulillah dakwah sunnah tersebar di mana-mana itu.
Sehingga tanggung jawab kita itu hanya menyampaikan. Kita tidak punya kewajiban untuk memaksa mereka menerima hidayah yang kita sampaikan. Setelah itu ketika dakwah itu ditolak sama masyarakat ini, sampai mereka mengancam untuk memukuli, sampai mereka pengen menghajar dan yang lainnya itu, rupanya yang membela dakwah itu terkadang bukan orang-orang yang punya pengaruh itu. Maka di sini itu kan orang dari kampung yang jauh itu, dia dia beriman sama Nabi itu, dan dia nggak suka ketika Nabi itu diingkari. Akhirnya apa? Dia datang untuk membela itu. Nah itu apa? Fahami di sini itu. Terkadang itu yang akan membela dakwah Islam itu orang-orang biasa, bukan orang-orang hebat, harus orang kaya, harus tokoh masyarakat yang terhormat, bukan. Bahkan terkadang apa? Yang membela dakwah itu orang-orang yang nggak pernah dikenal di masyarakat itu, tapi nanti mereka akan membela dakwah mati-matian itu. Oleh itu apa? Dakwah kita itu nggak bergantung dengan orang kaya, tokoh masyarakat, enggak. Fahami nih ya, fahami yang saya sampaikan itu. Nabi Muhammad itu ketika beliau pengen menyampaikan kepada tokoh-tokoh, memang secara kalkulasi matematika kita ya, kalau kita itu mendatangi tokoh, ada satu tokoh yang beriman, kan dakwah kita akan terbuka lebar gitu. Akhirnya apa terang? Fokusnya dakwah kepada orang-orang kaya, orang-orang yang terhormat, orang yang punya pengaruh. Kita lupa dengan orang-orang yang memang datang pengen belajar gitu. Pas Rasulullah sedang mendakwai tokoh-tokoh Quraisy ini, datang orang buta, Abdullah bin Umi Maktum, pengen mendapatkan nasihat. Akhirnya apa? Rasulullah itu mukanya musam, cemberut Rasulullah itu. Kamu datang ke sekarang itu kan, sekarang ini saya lagi ngomong ke tokoh-tokoh gitu. Akhirnya apa? Ditegur sama Allah Ta'ala itu, abasa wa tawalla. Oleh itu maksudnya apa? Ini sebagai faidah saja itu. Kita itu harus menyampaikan ilmu yang utuh. Kita punya ilmu sekarang, saya punya ilmu itu. Kepada siapa ilmu saya akan saya sampaikan itu? Kepada orang yang butuh ilmu, bukan kepada orang yang nggak butuh itu. Ya kan? Supaya apa? Supaya ilmu itu terhormat, ilmu itu mulia itu. Ketika ilmu itu dijaga sama pemiliknya itu, yaitu siapa? Ustadz, yaitu seorang yang punya ilmu itu, dijaga sehingga apa? Ilmu itu diberikan kepada orang yang membutuhkan, orang yang layak, orang yang bisa menghormati ilmu itu, maka orang itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala itu. Tapi ketika ilmu itu diberikan kepada orang yang nggak butuh, kenapa? Karena orang yang punya ilmu pun mengharapkan dunianya mereka itu. Setelah itu apa? Ilmu akan diinjak-injak sama mereka, dan orang pembawa ilmu pun akan dihinakan sama mereka itu. Oleh itu apa? Ini yang perlu pahami. Terkadang kita mengajarkan orang-orang biasa, tapi dia memang pengen belajar ilmu agama itu lebih penting daripada apa? Kita mengajarkan orang yang nggak butuh ilmu ini. Akhirnya apa? Ilmu cuma sekedar polesan saja ini. Terkadang apa? Kajian, kita diundang untuk kajian itu bukan kajian memang untuk ngaji, bukan itu. Sekedar kumpul saja itu. Kumpul arisan, keluarga, daripada nggak ada acara, panggil ustadz kan itu. Terus ustadznya suruh ngomong, mereka ngobrol, makan. Terus kita mau nyampaikan apa kan itu? Mereka nggak butuh ilmu kan gitu. Ya kan? Acara-acara kayak gitu mereka pada makan, kita suruh ngomong gitu. Masya Allah lah, kita ngomong sama siapa kan gitu. Daripada kita capek-capek ngomong, orang pada nggak peduli sama ilmu yang kita sampaikan, mending kita di masjid sampaikan satu orang dua orang yang dia butuh sama ilmu kita kan itu. Dan itu penting sekali itu, supaya apa? Orang itu menghargai ilmu. Maka itu apa? Terkadang itu orang yang dia itu nggak dikenal sama sekali, orang biasa lah, dianggap di masyarakat itu nggak orang biasa lah. Tapi terkadang mereka itu orang-orang yang akan menjuangkan Islam itu. Bahkan mereka rela mengorbankan nyawa mereka itu. Termasuk orang awam ini, orang biasa ini. Orang miskin, orang biasa, orang nggak dikenal, tiba-tiba datang ke masyarakat ngomong seperti itu. Kayak apa jengkelnya masyarakat itu? Mereka ngomong, kamu itu siapa gitu? Kamu bukan tokoh masyarakat, bukan orang kaya, kok ngomongi kita ini? Nah, akhirnya apa? Ya dipukuli orang itu, diinjak-injak, dipukuli, dihajar, sampai akhirnya orang itu meninggal. Ketika meninggal, sampai akhirnya orang itu masuk surga itu. Ketika masuk surga itu, orang itu cuma menyesalkan, kenapa masyarakat saya itu nggak beriman itu? Dan itu apa? Itu para anbiya dan rasul. Demikian juga para pengikut mereka. Maka itu Syekhul Islam itu sampai mengatakan sebuah sifat dari sifat Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu? Belum mengatakan a'lamun nasi bil haq wa arhamun nasi bil khalq. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu karakternya apa mereka itu? A'lamun nasi bil haq, orang yang paling tahu tentang kebenaran. Ini karakter yang pertama ini. Karakter yang kedua itu wa arhamun nasi bil khalq, dan orang yang paling lembut dengan musuh-musuh mereka.
Ini fahami ini ucapan saya itu. Kenapa? Karena terkadang itu kaidahnya Syekhul Islam jarang kita praktekkan. Yaitu apa? Memang kita tahu kebenaran ini benar, ini salah, ini benar, ini salah, tahu itu. Tapi muamalah kita itu terkadang apa? Sama musuh-musuh kita itu harus berlemah lembut sama mereka itu. Dan Syekhul Islam praktekkan. Syekhul Islam praktekkan dalam kehidupannya itu. Syekhul Islam itu pernah mendapatkan musuh bebuyutan beliau, termasuk penyembah kubur. Sampai sering Syekhul Islam membantah dalam tulisannya, bantah-bantahan sama orang itu. Saya tidak akan menyebutkan namanya, nggak usah disebutkan lah. Termasuk ulama zaman Syekhul Islam itu, bencinya sama Syekhul Islam luar biasa dia itu. Sampai suatu ketika itu dia punya masalah dengan pemerintah. Sampai akhirnya apa? Pemerintah mau mencari dia untuk dihukum mati. Dia cari tempat berlindung nggak ada itu, kecuali apa? Di tempatnya Syekhul Islam. Datang ke rumahnya Syekhul Islam mengatakan, "Wei Syekhul Islam, saya kondisinya seperti ini, saya mau dibunuh sama pemerintah itu." Dan yang lain, apa kata Syekhul Islam itu? "Yos mending bunuh sekalian, kamu kurang ajar, kamu melawan saya kan itu. Kamu musuh saya, ahlul bidah itu, sekalian mati sekalian kamu." Ya. Syekhul Islam mengatakan apa? "Masuklah ke rumah saya. Selama kamu di rumah saya, kamu aman. Silakan masuk." Dijaga sama Syekhul Islam ini. Suatu ketika juga itu, musuh bebuyutan beliau itu, musuhnya Syekhul Islam banyak sekali. Musuhnya itu meninggal dunia. Ini pahami ini. Jadi sikap-sikap kita itu terkadang harus pahami bagaimana muamalahnya ulama-ulama kita itu. Ada seorang musuh bebuyutan Syekhul Islam meninggal itu. Tiba-tiba apa? Datang muridnya Syekhul Islam mengabarkan kabar gembira kepada beliau itu. Alhamdulillah Syekhul Islam, si fulan mati gitu. Ya, kalau kita laknatullah, segera mati orang itu gitu. Apa kata Islam? Atubasyiruni bimauti rajulin muslim itu. Apakah kalian itu memberikan kabar kepada saya akan kematian seorang muslim itu? Sahadal adab itu. Adab apa seperti ini kan itu? Dimarahi sama Syekhul Islam, tidak punya adab kalian itu terhadap seorang muslim itu. Tolong tunjukkan mana rumahnya si fulan itu. Akhirnya beliau takziah ke rumahnya itu. Bukan hanya sampai di situ itu, beliau kumpulkan keluarganya itu. Kemudian beliau mengatakan, "Wahai anak-anak, anggap saya itu kayak bapak kalian itu. Kalian punya hajat apa saja bilang ke saya itu, akan saya penuhi hajat kalian itu." Kenapa? Karena sifatnya Syekhul orang muslim itu, ahlu sunnah itu, dia tidak punya rasa dendam. Sehingga apa? Kedzaliman harus kita balas dengan kedzaliman yang sama, bukan. Kita memang benar gitu itu. Kita tahulah apa yang kita yakin itu benar itu. Tetapi ahlu sunnah itu orang yang paling sayang dengan musuh-musuhnya. Sampai ada sebuah cerita itu, Imam Syaukani itu menceritakan tentang sebuah cerita menimpa beliau itu. Jadi Imam Syaukani kan orang Son'a, ibu kota Yaman. Zaman itu ada orang bencinya sama beliau luar biasa itu, seorang ulama zamannya itu juga itu. Setiap khutbah Imam Syaukani caci maki itu. Tapi bedanya itu, ulama itu yang mencaci maki Imam Syaukani itu orang miskin. Imam Syaukani orang kaya karena beliau seorang pejabat negara ini. Subhanallah itu, suatu ketika itu ulama yang benci sama beliau itu sakit, parah sakitnya itu. Orang yang pertama kali mengunjungi beliau, orang sakit ini, Imam Syaukani. Beliau bawa hadiah banyak, bahkan beliau ngasih uang itu sebelum pergi, dan nggak bicara masalah khilaf ketika kunjungan itu. Selesai, pulang Imam Syaukani itu. Akhirnya apa? Nangis itu. Ulama yang mencaci terus Imam Syaukani itu nangis itu. Setelah itu apa? Menjadi pembela Imam Syaukani mati-matian setelah itu. Dan itu apa? Itulah adab kita itu. Maka apa? Bukan berarti ketika mereka itu benci sama kita, harus kita benci juga yang sama, bukan. Kalau mereka mencaci maki kita, harus kita balas caci maki yang sama, bukan. Ini dakwah urusannya, bukan urusan rebutan parkir kita ini, bukan. Ini dakwah kan itu. Sehingga apa? Bukan berarti yang menang itu yang harus dia itu tonjol terus, bukan gitu. Terkadang kita ngalah itu menang, ngalahnya kita itu menang gitu. Sehingga apa? Tidak harus kita itu reaktif itu. Setiap ada statement yang menyudutkan sunnah, kita jawab di media sosial. Untuk apa gitu? Buang-buang waktu untuk mereka kan itu. Doakan saja mereka supaya mendapatkan hidayah kan, selesai kan itu. Kalau kita harus menjawab mereka, harus counter mereka, habis waktu kita untuk membicarakan yang benar, yang baik kan gitu. Sehingga apa? Ahlu sunnah itu sifatnya mereka faham kebenaran, dan ahlu sunnah itu mereka itu orang yang sangat sayang kepada musuh-musuh mereka. Syekhul Islam pernah datang kepada kelompok namanya Jahmiyah. Jahmiyah itu kafir. Jahmiyah itu dikafir. Bahkan Syekhul Islam pun dikafirkan. Jadi Jahmiyah itu dikafirkan sama ulama-ulama ahlu sunnah itu. Dan orang Jahmiyah mengkafirkan ahlu sunnah juga itu. Jadi saling mengkafirkan gitu. Syekhul Islam datang ke tempatnya diskusi.
hebat itu. Syekhul Islam tahu rupanya mereka itu orang bodoh mereka itu. Apa kata Syekhul Islam itu? Kalian bagi saya belum bisa saya kafirkan, karena saya melihat kalian masih orang bodoh itu. Tapi kalau seandainya saya mengatakan kalimat kalian, saya kufur, karena saya tahu kufurnya kalian itu. Tapi bagi saya kalian tidak bisa saya kafirkan itu. Jadi maksudnya apa? Kita itu harus tahu mana yang benar, dan kita itu harus bisa ya bersikap lembut kepada mereka. Tujuannya apa? Supaya mereka mendapatkan hidayah. Bukan berarti kita lemah, bukan. Jadi intinya terkadang itu yang membela dakwah itu orang-orang biasa. Kalau itu apa? Alhamdulillah ketika ada orang-orang yang dia itu menyempatkan apa yang mereka miliki untuk dakwah, waktunya. Walaupun orang biasa punya waktu untuk dakwah, alhamdulillah. Walaupun cuma sekedar SMS lah itu, nyebar brosur dan yang lainnya, itu saja dia itu bisa, itu alhamdulillah kan itu. Kenapa? Karena kita butuh orang-orang yang tampil untuk membela dakwah itu. Nggak harus jadi ustadz, nggak harus gitu. Antum kalau nggak bisa jadi ustadz, ceramah gemeter misalkan itu, ceramah depan mimbar gemeter itu, terkadang maju pun lupa kan itu, ngafal Quran susah, nggak usah memaksakan diri jadi ustadz gitu. Tapi apa? Yang penting saya punya andil. Andilnya apa? Tinggal ada poster kajian, lempar saja habis. Apa sih capeknya nge-share kan gitu. Mungkin kita bisa cuma itu saja, alhamdulillah kan gitu. Apa antum cuma bisa mikirkan bagaimana supaya dakwah bisa berkembang? Alhamdulillah. Antum bisa punya apa saja untuk dakwah, berikan gitu. Kenapa? Kita mungkin nggak tahu itu amal kecil yang kita manfaatkan untuk dakwah itu akan menjadi penyebab kita masuk surga itu. Coba ini amalnya orang ini, dia cuma nyampaikan saja itu, ayo masyarakat beriman sama Nabi itu. Rupanya malah dipukuli sama masyarakat, setelah itu masuk surga dia kan itu. Kenapa? Tujuan kita kan masuk surga itu. Nggak harus kita itu harus beramal dengan amal-amal yang besar gitu. Terkadang amal-amal yang remeh-remeh itu, yang kita remehkan itu, terkadang itu malah yang membawa kita ke surga itu. Kita nggak pernah tahu itu. Amal kita dari sekian amal yang kita kerjakan, kita umroh, kita haji, kita zakat, kita sodakoh, kita sholat, kita puasa itu. Pertanyaan, mana amal yang diterima sama Allah Ta'ala itu? Mungkin amal-amal besar yang kita amalkan itu, sholat misalkan itu, mungkin nggak ada satu rakaat yang diterima sama Allah Ta'ala itu. Ada orang yang sholat sampai 60 tahun nggak ada satu rakaat yang diterima sama Allah Ta'ala itu. Mungkin kita haji, kita umroh sudah berapa kali itu, mungkin nggak ada yang diterima sama Allah Ta'ala itu. Terkadang mungkin kita diterima amal kita itu gara-gara apa? Kita memberikan minum kepada orang miskin satu kali, tapi kita ikhlas gitu. Ada seorang wanita pelacur itu diampuni dosanya gara-gara apa? Gara-gara dia itu ngasih minum kepada anjing. Mungkin itu yang menyebabkan dosa kita diampuni. Siapa yang tahu kan gitu. Oleh itu apa? Jangan kita remehkan amal-amal kebaikan, walaupun mungkin remeh bagi kita itu. Apalagi apa? Dakwah. Coba terkadang itu kita hanya nge-share sebuah tulisan itu. Ada tulisan bagus, walaupun kita copy paste lah itu. Kita share itu, subhanallah, mungkin ada orang lagi galau, lagi pusing, ya stres, tiba-tiba dapat tulisan kita itu, dibaca, bagus nih, subhanallah, setelah itu dia itu kenal sunnah itu, gara-gara tulisan itu. Kita nggak pernah tahu itu, mungkin ada satu orang itu bisa masuk surga gara-gara tulisan yang kita share kan gitu. Maka itu apa? Kita itu jangan pelit-pelit untuk berkiprah dalam dakwah. Yang kita bisa untuk dakwah apa, kita manfaatkan itu. Antum bisa ceramah, antum bisa apa saja. Jangan kita itu menjadi orang yang vakum itu, diam saja urusan dakwah. Dakwah kan tugasnya ustadz itu. Kayak saya kan bukan ustadz itu. Kita katakan siapa yang wajibkan jadi ustadz untuk berdakwah itu? Kan nggak harus jadi ustadz kalau orang mau dakwah itu kan itu. Ya memang kalau ceramah harus jadi ustadz. Kalau tidak jadi ustadz jangan dakwah gitu, jangan ceramah maksudnya itu. Tapi antum bisa jadi yang lain kan itu. Kenapa? Karena tidak mungkin satu tim bola itu semuanya pengen ngegolkan gol semua kan gitu. Ada penjaga gawang, ada yang ngoper, ada juga yang ngolah, ada juga yang harus nyetak golnya kan itu. Semuanya punya bagian masing-masing. Lah antum harus punya andil. Di mana kita bisa menjayakan atau kita itu berkiprah untuk agama kita itu untuk apa? Dalam bagian apa itu? Dan hebatnya itu orang Islam itu atau para anbiya, para rasul, orang-orang mukmin itu, kalau mereka nggak diterima dakwah mereka, mereka masih sempat mendoakan. Jangan sampai kita lupa sama doa itu. Kita doakan mereka itu. Kalaupun kita itu sudah doakan semaksimal mungkin, rupanya mereka belum masuk surga, itu pun kita itu ya kayak kita itu menyesal sekali. Kenapa mereka nggak beriman gitu? Kenapa mereka itu tidak mengamalkan amal soleh seperti saya itu? Saya bisa masuk surga, kenapa mereka nggak bisa masuk surga itu? Ya sampai di sini pembahasan kita sudah selesai waktu kita. Nanti insya Allah kita akan masuk di pembahasan yang lain tentang penciptaan alam semesta. Itu luar biasa, nanti Allah sebutkan indahnya penciptaan alam semesta. Ya sampai di sini pembahasan kita. Wa aku dawana alhamdulillahirabbil alamin, sallallahu alaihi wa sallam.